hobi-hobi yang bisa membuat tubuh kita sehat, Dokter Eklas, dan juga bahagia. Salah satunya dance, harus belajar dance nih kali. Ada dance juga, terus tadi ada juga fotografer ya, fotografi. Berkebun, memasak. Masak juga. Nah, satu lagi dokter, Apa hobi tuh, yang sehat. Makan. Nah, makan jeroan. Sehat apa enggak ya? Kita lihat dulu tayangan berikut ini. Apalagi musim-musim hujan, makan anget-anget, makan sup, ada jeroan, ada atinya, ada amplanya, dan kawan-kawan. Semuanya suka ya Dokter Eklas ya. Tapi yang jadi pertanyaan, sehat nggak ya? Itu dia. Nah, kita sudah ada kedatangan Dr. Diana Suganda, spesialis gizi klinik. Dokter. Hai, selamat pagi dok. Pagi dokter. Iya, ya jeroan nih dokter. Mengandung nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh. Nah, apakah fakta atau mitos dokter? Oke, ini kayaknya jawabannya ditunggu-tunggu semua Iya, orang Indonesia ya. bener. Karena biasanya orang Indonesia suka banget makan jeroan. Bener. Nah, apakah mitos atau fakta? Jawabannya ternyata fakta. Fakta. Wow. Nutrisi dokter. Ternyata ada nutrisi, ya. Nah, sebenarnya kita harus tahu dulu apa sih jeroan. Jeroan tuh artinya sebenarnya jeroan. Jeroan artinya dalam. Jero dalam. Jadi dia sebenarnya internal organs atau organ-organ yang ada di dalam tubuh, baik itu ayam, sapi yang biasa kita konsumsi. Nah, memang namanya internal organs atau jeroan itu tetap mengandung namanya nutrisi. Adalah proteinnya, adalah lemaknya. Ya kan kalau saat nutrisi seperti itu ya dok ya. Jadi fakta nih bahwa ternyata jeroan mengandung nutrisi. Seperti itu. Oke, jadi ada. Tapi, ada tapinya. Aku kayaknya dari nadanya dokter tuh masih ada tapi saya nungguin apa nih. Kalau ditanya ada nutrisinya, betul ada. Ada lemaknya. Nah, tapi lemaknya juga tinggi. Gitu kan. Ada seratnya rendah. Ada proteinnya, tapi rendah gitu. Vitamin mineral ada dalam jumlah yang secukupnya. Jadi memang gitu ya, setiap bahan makanan pasti ada sisi nutrisinya. Cuman banyakan mananya nih, seperti itu. Bijak dalam memilih. Betul. Nah dokter, terkait yang tadi dokter semua katakan ya, yang rendah-rendah juga tadi katanya. Ini ada fakta dan mitos yang beredar dokter. Ini katanya terlalu sering mengkonsumsi jeroan, ini mengakibatkan kolesterol jadi tinggi dan dapat menyebabkan stroke. Ini fakta atau mitos dok? Yes, ini definitely fakta. Nah, ini yang saya bilang tadi, sebenarnya kita harus tetap waspada. Karena kita ngomong jeroan tadi memang mostly atau paling banyak mengandung kolesterol, dok. Ya, kalau kita bilang untuk kebutuhan kolesterol harian aja kan kita masih butuh nih kolesterol sekitar 200 sampai 300 mg kolesterol. Nah, kita ngomong ati ayam aja satu. Ya, ati ayam 100 gram deh kalau kita untuk takarannya. Itu sudah mengandung hampir 250. Wow. Kolesterolnya. Wow. Jadi jatahnya udah habis. Udah habis. Iya. Terus kalau misalnya kita makan usus, ya sate usus, satu sate usus tuh yang biasanya ada di bubur atau kita makan soto itu hampir 100 sampai 150.
miligram kolesterol, sedangkan batasan sudah 200. Jadi kalau terus-terus kita konsumsi, makan sate usus nggak mungkin satu, bener nggak dok? Iya. Ya bisa 2 1.500 tusuk, ya. tambah lagi ini, tambah lagi tuh akhirnya kebutuhan kolesterol kita sangat jauh melampaui kebutuhan kolesterol kita. Sehingga jangka panjang memang kolesterol tadi bisa menimbulkan plak, Numpuk ya. plak aterosklerosis yang ada di pembuluh darah. Nah, Iya. itu yang bisa meningkatkan risiko stroke. Jadi memang harus waspada, bijak dalam mengkonsumsi, dok. Apalagi Ya. tuh biasanya kan makanya tadi dokter bilang pakai bubur ayam. Bubur ayam tuh biasanya pagi-pagi, wah pagi-pagi udah kolesterol tinggi. semua. Nah, Udah jadi numpuk ya bijak lah dokter ya. Benar Iya, harus pilih-pilih ya. Seperti itu. Nah, masih soal itu dokter Ya. jeroan nih. Nah, katanya menyebabkan asam urat kalau dikonsumsi terlalu sering. Fakta atau mitos? Lagi-lagi ini adalah fakta. Fakta. Aduh, ya jadi memang benar di jeroan tadi, ya intestine organ tadi mengandung tinggi purin. Ya, purin ini yang memang merupakan zat protein, akhirnya nanti akhirnya adalah bikin asam urat tinggi atau hiperurisemi. Nah, memang benar-benar untuk pemirsa semua yang hobi ya mengkonsumsi jeroan memang harus hati-hati konsumsinya. Seberapa sih bolehnya? Iya. Kadang gitu, Nah, itu ya kan? Dan misalnya ya kita makan ati ayam, ya ati ayam 1 cukup, tapi nggak ada teman-teman yang lain. Satu tuh Satu kan kan, biasanya di satu pasang ya, Oh, kan biasanya kan sebelahan gitu ya. Iya, iya. Oke. Satu hati ayam itu kan sekitar 100 gram, cukup segitu Cukup. aja. Ya kalau misalnya kita mau makan ya tadi si usus Iya. gitu ya paling satu Satu tusuk. aja cukup. Nah tapi tetap harus diimbangi dengan yang lain. Kolesterol tadi ternyata bisa dihambat penyerapannya dengan banyak serat. Jadi kalau kita makan buahnya banyak, kita imbangi dengan makan sayurnya, ya mudah-mudahan penyerapannya bisa berkurang. Setuju. Ah. Setuju. Nah, oke. Ya, dokter, katanya kalau jeroan tidak diolah dengan baik dan benar, dapat mengakibatkan infeksi parasit. Tapi, jangan dulu dijawab, dokter. Baik. Nah, penasaran nih yang suka jeroan? Saksikan setelah yang satu ini. Nah, pemirsa, itulah penyakit komplikasi akibat asam urat. Dan berkaitan dengan tadi, pertanyaan belum terjawab, dokter. Katanya jeroan dapat meningkatkan asam urat. Fakta atau mitos? Itu betul, tadi udah dijawab dokter. Jelas bahwa... Oh, sudah dijawab iya, ya? jadi aku bilang tadi hati-hati, makanya jangan terlalu banyak untuk jeroannya. Benar. Yang belum dijawab adalah soal infeksi parasit, Intan. Iya, dokter. Mengolah jeroan dengan yang tidak baik, tidak mencuci dengan benar, dapat menyebabkan infeksi parasit. Fakta atau mitos, dokter? Itu juga lagi-lagi jawabannya adalah fakta, pemirsa. Ya, jadi si parasit, ya kita tahu biasanya cacing ya, cacing atau telur cacing, dok, biasanya memang dia ada di saluran cerna hewan. Ya kan, kemakan lewat makanan, misalnya di hewan sapi, di ayam, atau bahkan di babi itu suka masuk parasit. Nah, jika kita mengkonsumsi internal organsnya tadi, ya, tapi masaknya nggak mateng. Atau aku suka makan setengah mateng, itu hati-hati. Justru Anda bisa rentan terkena parasit yang ada dalam jeroan tadi. Wow, serem ya, malah nyebabin penyakit macam-macam, dok. Iya. Makanya untuk kalau memang ya kita sekali-sekali tadi saya bilang mengkonsumsi jeroan harus benar-benar matang ya pemirsa ya. Harus Nggak matang boleh ya. setengah Bener-bener matang matang ya, nggak boleh setengah matang. Harus Cuma bisa benar-benar. telur yang setengah matang ya, dok? Betul. Tapi dokter untuk steak yang misalnya rare itu gimana dok? Iya, dok. Iya, sebenarnya akan lebih berisiko terkena Parasit parasit ya? tadi. Ya memang. Makanya biasanya saya anjurin untuk orang-orang misalnya kita lagi tidak fit banget badan, lagi flu atau sekeliling kita lagi flu, lagi nggak seger, makannya pokoknya harus matang deh. Jangan coba-coba deh makan yang setengah matang dulu gitu. Setuju. Itu bahaya dokter ya. Nah dokter ini juga nih ada fakta dan mitos yang Ya. berikutnya. Ya. Konsumsi jeroan kurang baik bagi kesehatan pencernaan. Ini fakta atau mitos dokter? Ini kayaknya dalam segmen ini semua jawabannya adalah fakta. Fakta. Ya, tadi intinya jelas bahwa semua internal organ tadi, sejeroan tadi mengandung tinggi lemak yang pertama, ya kan tinggi kolesterol, tinggi asam urat, ya itu sebenarnya semua akan menimbulkan beban bagi saluran cerna kita. Istilahnya lemak, terutama lemak yang tinggi itu memang paling sulit untuk dicerna, terutama untuk lambung nih. Iya. Jadi paling terakhir, justru yang pertama paling kita cerna adalah karbohidrat, protein, dan terakhir ada lemak. Nah tadi kebayang nggak dok, kalau kita makan jeroan dalam jumlah yang banyak, yang besar, ya kan, sehingga susah dicerna sama saluran cerna kita, biasanya apa keluhannya? Kembung. Ya keluhan yang paling pertama, kembung, bloated, begah. Begah, ya benar. Begah tuh rasanya apa ya? Kayaknya
penuh, nyaman. nggak Iya, nyaman. iya. Nah itu, jadi memang beban sekali bagi saluran cerna kita. Balik lagi, harus sedikit doang, bolehnya. Oke, jadi masih boleh tapi sedikit. Nah, tadi kan Iya. dokter bilang sebenarnya jeroan ini masih ada nutrisinya. Betul. Nah, gimana nih dokter tipsnya untuk mengkonsumsi jeroan supaya masih dapat mendapatkan manfaat Manfaat dari nutrisinya? jeroan. Ya, ini good question karena seorang Indonesia itu susah sekali kalau dibilangin tanpa jeroan. Ya, biasanya tetap deh nawar, "Dok, boleh nggak masih makan jeroan?" gitu kan. Oke, karena kita menimbang-nimbang plus minusnya, misalnya Anda pemirsa masih mau mengkonsumsi jeroan, pastikan dalam porsi yang tadi secukupnya. Mungkin untuk ati, usus, ya, babat, paling banyak 100 gram per satu kali makan. Nah, Total semua dokter. iya, cuma satu doang ya, boleh dok, bukan Satu 100, jenis 100, ya? 100, jadi 500 gram, jangan ya dok. Jadi total Waduh, semua 100 gram. betul. Oke. Nah, harus dilengkapi dengan seratnya tinggi. Intinya apa? Serat tadi akan mengurangi penyerapan kolesterol dari jeroan tadi. Ya, jadi makan misalnya ya ada ati atau tadi ada usus tadi, ada jeroan, sayurnya yang banyak. Gitu. Ya, sayur-sayur hijaunya yang banyak, jangan tambahan-tambahannya yang banyak. Benar. Jadi nanti nggak seimbang makanan kita. Setuju. Jadi bijaklah ya, bukan Betul. kita melarang. Betul. Tapi bijaklah dalam memakan atau secukupnya memakan jeroan. Betul, dokter. Ya. Seperti Baik, itu. makasih dokter. Makasih banyak Dokter dokter. Diana, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat banget ya. Mudah-mudahan Ya. pemirsa bisa lebih bijak lagi dalam memilih makanan, terutama jeroan. Nah, supaya lebih bijak lagi Dokter Eklas, jangan lupa terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Jangan khawatir bagi Anda yang terlewatkan, bisa saksikan di halaman tv1news.com. Oke, saya Dr. Eklas. Saya Intan Somadina, kami pamit. Indonesia, hidup Hidup sehat. sehat.